Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir ya, peserta live streaming dimanapun Anda berada. Shalom semuanya saudara, ada di dalam perlindungan kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa hari ini adalah minggu yang pertama kita memasuki bulan Agustus ya. Separuh dari bulan kita udah lewati, tidak terasa akan memasuki bulan Desember. Sudah jangan lupa catat tanggalnya. Happy Family akan mengadakan celebration, Christmas celebration tanggal 5 Desember di Grand City. Bapak Ibu Saudara sekalian, di bulan Agustus ini Pak Hani sebagai gembala memberikan satu subtema yang luar biasa, set free. Bagaimana kita dibebaskan, kita dilepaskan. Saudara, kita semua yang hadir di tempat ini mungkin memang sedang tidak di penjara ya. Tetapi sudah berapa banyak sebetulnya hati dan pikiran kita ada yang terikat ya. Mungkin terikat saudara dengan kebencian masa lalu, nggak bisa move on. Ada yang terbelenggu, diikat saudara karena kesedihan. Mungkin ditinggal mati oleh orang yang kita cintai ya. Sehingga aduh rasanya hidup ini kosong. Atau diikat saudara oleh kebiasaan-kebiasaan buruk. Saudara rasanya nggak bisa lepas, tahu bahwa itu jelek ya. Tapi kok nggak bisa lepas ya. Nah saudara, bulan ini biar benar-benar kebenaran firman yang kita terima, yang kita tahu memerdekakan kita. Amin. Saudara, saya mengambil satu tema, the war of black and white. Wah ya, peperangan antara si hitam dan si putih. Saudara mungkin pernah mendengar saudara cerita bagaimana seorang yang tinggal di desa itu sudah punya 2 ekor anjing, hitam dan putih. Saudara, dia suka bawa anjingnya itu berkeliling di kampung-kampung ya. Lalu anjingnya itu diadu. Saudara sekalian, dan orang taruhan di situ ya. Kita orang Kristen nggak boleh taruhan loh ya, jangan saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, lalu saudara anjing yang hitam ini menang. Wah, sampai orang-orang di kampung tahu bahwa anjing yang hitam ini hebat sekali, hebat sekali. Saudara, kemudian minggu depannya Bapak ini datang lagi. Tetapi saudara semua udah taruh di anjing yang hitam ini biasanya pasti menang. Tapi hari itu kok anjing yang putih menang. Wah, dia dapat kemenangan yang luar biasa. Apa rahasianya? Gampang aja saudara. Kalau orang sudah mulai taruh uangnya di anjing yang hitam, wah saudara, dia akan kasih makan anjing yang putih itu lebih banyak. Yang hitam sedikit aja ya, lemes-lemes gitu. Tentu aja pasti yang putih ini yang akan menang. Saudara, kalau kemudian orang juga udah berkata, wah sekarang yang putih nih yang hebat. Orang mulai taruh lagi yang putih, wah dia mulai juga ganti strategi. Yang hitam ini dikasih lebih banyak makan, yang putih biasa-biasa aja. Bapak Ibu Saudara, si hitam dan putih ada di dalam kehidupan kita. Yang baik, yang buruk, yang benar, yang salah, seringkali itu ada di dalam pertentangan kita. Itulah kehidupan kita, hitam atau putih, baik atau buruk, benar atau salah. Pilihan-pilihan yang kita buat di masa lalu pasti akan menentukan kehidupan saudara di masa sekarang. Saudara dulu menentukan pasangan hidup, udah dinasehati orang tua, jangan, gak cocok. Wah enggak, pokoknya saya udah cinta, resikonya ditanggung. Bener-bener tuh, saudara menikah, saudara masalah udah kelihatan sebelum menikah, akhirnya saudara mengalami begitu banyak penderitaan. Bapak Ibu Saudara, pilihan-pilihan yang kita ambil di masa sekarang pasti akan mempengaruhi kehidupan saudara yang akan datang. Nah hari ini sudah peperangan antara yang hitam dan yang putih. Supaya kita tidak terjebak pada pilihan yang salah, maka kita harus tahu cara kerja kegelapan itu seperti apa, cara kerja sang terang itu seperti apa. Hari ini mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Sudah, yang pertama adalah cara kerja iblis. Iblis itu teratur loh cara kerjanya. Saudara punya strategi, pinter, licik, cerdik. Sebab saudara, iblis dulu adalah malaikat Tuhan. Jadi saudara, dia pasti tahu sebagai bawahannya Allah, dia sudah tahu dong bagaimana cara kerja Allah. Sehingga sedikit banyak
iblis pun meniru cara kerja Allah yang teratur. Coba mari kita melihat saudara cara kerja iblis. Yang pertama dia ingin memasukkan ke dalam pikiran saudara dan saya itu supaya kita ragu akan kasih Tuhan. Ya, itu saudara, dia ingin menggeser, dia ingin membuat kita ini ragu, benarkah Tuhan itu mengasihi, betulkah Tuhan itu baik. Coba kita melihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1. Bagaimana sudah dengan cara ini setan iblis berhasil menjatuhkan manusia pertama diciptakan oleh Tuhan. Saya akan baca Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Wow, saudara lihat iblis memasukkan satu benih pemikiran bahwa Allah itu gak baik. Semua pohon dalam taman ini gak boleh dimakan, bukan? Waduh, jahat banget ya, kejam sekali, semua gak boleh. Berapa banyak saudara orang gak mau jadi orang Kristen, gak mau ke gereja, gak enak jadi orang Kristen, ini gak boleh, itu gak boleh, semua gak boleh gitu kan. Allah itu jahat, karepnya sendiri, udahlah aku gak usah jadi orang Kristen, aku gak bisa menjalankan. Kira-kira gitu. Itu memang strategi cara kerja iblis. Dia ingin membuat kita mengambil kesimpulan bahwa apa aja dah gak boleh. Nah gitu ya, Allah itu kejam, apakah benar demikian? Tidak. Sudah karena itu memang adalah siasat iblis untuk membuat kita jangan dekat dengan Tuhan dah. Ya. Sudah saya juga mengambil contoh yang kedua. Bagaimana ketika kita menghadapi keadaan di sekeliling kita yang tidak adil. Ya. Tapi kok kenapa ya sepertinya yang jahat ini lebih berkuasa. Sementara orang yang baik rasanya kok hidupnya ditekan terus ya. Under pressure terus. Saudara, pergumulan ini dialami seorang nabi namanya Habakuk. Coba kita melihat di dalam Habakuk pasal 1 ayat 2. Sang nabi berkata begini, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Saudara, zamannya Nabi Habakuk kita lihat hampir sama dengan zaman kita ya. Bagaimana ketika kita berteriak kekerasan tapi kok jalan terus penindasan ya. Aduh, kok rasanya sepertinya doa kita ini tidak sampai di hadapan Tuhan. Apakah Tuhan mengasihi saya? Itu tuh ujung-ujungnya. Meragukan kasih Tuhan. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku satu kejahatan? Sehingga kelaliman terus menerus terjadi. Kalau saudara baca terus ayatnya. Keadilan sepertinya muncul terbalik. Saudara-saudara sekalian, itu membuat seringkali ketika orang menghadapi realita yang sulit dalam hidup ini. Lalu ke gereja terima janji Tuhan. Kok enggak podo ya? Islah, enggak Kristen-Kristenan dah. Kok lain ya realita dengan janji Tuhan? Masa betul Allah yang enggak kelihatan ini peduli sama kita manusia yang begitu banyak. Bapak Ibu Saudara, sehingga manusia kemudian menjadi pesimis. Menjadi skeptik di dalam kehidupan ini. Saya mengambil contoh yang ketiga. Bagaimana manusia juga bisa meragukan kasih Allah. Disebabkan karena memiliki konsep kasih yang berbeda dengan Allah. Pemahaman kita tentang kasih beda. Saudara, setiap saudara yang udah menikah di tempat ini sebagian besar menikah pasti karena cinta ya. Ada juga menikah karena gak ada cinta dijodohkan atau kecelakaan. Ya. Tapi sebagian besar pasti menikah karena cinta. Tetapi saudara, saya yakin cinta kasih yang saudara miliki adalah cinta yang ada alasannya. Saya menikah karena apa? Karena dia baik. Nah, karena dia sabar, Bu, orangnya pengertian. Oh, karena dia cantik, keibuan, dia memperhatikan saya. Pasti.
Itu konsep kasih kita. Saya baik sama dia, kenapa? Karena dia baik. Ya, makanya saya baik. Tapi bagaimana kalau dia jahat? Bagaimana kalau dia, saudara, mengkhianati kita, menipu kita? Apakah kita tetap mau baik? Oh enggak. Kalau bisa tak balas gitu ya. Kalau bisa biar saya doakan hidupnya nggak enak gitu. Nah konsep kasih inilah yang sangat berbeda dengan Tuhan. Saya mengambil contoh seorang nabi bernama Yunus. Ketika pada suatu hari Tuhan utus Yunus, pergilah ke satu bangsa yang besar, ada kurang lebih 120.000 jiwa. Zaman dulu 120.000 aja udah banyak ya. Pergi ke sana, bawa berita penghukuman. Bangsa itu jahat sekali. Saudara, terutama jahat sekali kepada bangsa Israel. Kalau bangsa Israel panen, dijarah, direbut gitu ya. Anak-anak diculik, dijadikan budak. Perempuan-perempuan diperkosa. Wah, yang laki-laki sudah disiksa sampai dikuliti, kulitnya dikelentekin. Jahat sekali. Jadi saudara, Tuhan utus Yunus ini, kamu pergi ke sana ya. Peringatkan bahwa Tuhan akan menghukum bangsa ini. Tetapi Yunus bukannya taat, saudara. Dia malah naik kapal berbalikan arah dengan Nineve. Dia jauh pergi berlawanan, pergi ke Tarsis. Dia cari di kapal, bukan VIP paling atas, paling bawah di geladak kapal. Apa yang dia lakukan? Tidur. Oh, kok bisa ya? Orang memberontak dari Tuhan, menjauh dari Tuhan hidupnya, bisa tidur nyenyak? Bisa. Saudara, jangan heran kalau ada orang yang hidup dalam dosa. Tidur dengan suami orang, tidurnya tambah nyenyak. Tidur sama suami sendiri enggak bisa enak. Wih, tidur sama suami orang, aku lebih damai. Wih, aneh ya. Saudara, tidur sama istri orang, tidur sama selingkuhan, nyenyak sekali. Wah, aku damai. Damai yang apa ini? Saudara-saudara sekalian, korupsi, koruptor, utang gak bayar, tidur nyenyak di hotel bintang 5 ya. Utangnya masa bodoh deh. Yang penting aku happy, aku bisa keluar negeri naik bisnis kelas. Padahal utangnya bilang saya gak punya duit. Damai di bisnis kelas, dia tidur geblak, saudara. Wah ya, wah hebat ya. Ini damai yang kayak apa ini? Inilah damai yang semu. Seperti damai yang dialami oleh Yunus. Yunus memberontak dari Tuhan, jauh dari Tuhan, tapi bisa ngorok mendengkur. Wah, sampai Tuhan kasih satu peringatan. Lewat apa? Lewat alam semesta. Datang angin badai hebat, kenceng sekali sampai kapal itu mau tenggelam. Orang semua teriak-teriak. Saudara, siapa ini? Sampai buang undi. Gak ada, dicari. Kapten kapal menemukan Yunus sedang tidur di geladak kapal yang paling bawah. Kamu masih bisa tidur? Semua orang lu goyang-goyang sampai muntah-muntah, kamu masih bisa tidur. Nggak tahu, saya minum obat tidur berapa banyak gitu ya. Zaman dulu belum ada obat tidur. Saudara pernah naik kapal ke goncang-goncang, boro-boro bisa tidur ya. Mau muntah, tapi si Yunus tertidur lelap. Sampai dibangunkan oleh kapten kapal, kamu nggak tahu kapal ini mau tenggelam. Dibuang undi, kena Yunus. Yunus bilang, memang aku salah. Aku disuruh oleh Tuhan pergi ke Nineve, tapi aku pergi menjauh. Udah aku buang aja supaya kapal ini jadi reda, ombaknya jadi reda. Lalu saudara, Yunus dibuang. Saudara, orang kalau sudah memberontak kepada Tuhan nekat loh. Udah mati aja, enggak apa-apa, mati. Ya, Yunus berpikir apa dengan dia dilempar ke laut? Mati. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Atas ketentuan Tuhan, penentuan Tuhan dikatakan, Tuhan mendatangkan seekor ikan yang besar. Wah, makan itu Yunus. Yunus ada dalam perut ikan, tidak mati. Ya, mending kalau langsung mati ya. Ini enggak mati, enggak enak sekali, bayangkan. Jangan coba ya masuk perut ikan, amisnya kayak apa. Biasanya ikan ada di perut saudara ya. Nah, ini kebalikan. Yunus ada di dalam perut ikan, waduh gelap, gak bisa pasang lampu, gak bisa jalan-jalan coba saudara. Disitulah Yunus bertobat. Bukankah itu sifat manusia kalau udah kepepet, gak enak baru Tuhan, ya wis aku salah Tuhan, ampunono gitu ya. Yunus bertobat. Dia dikeluarkan Tuhan dari mulut ikan. Lalu dia pergi ke Nineve.
membawa berita bangsa ini akan dihukum. Kota ini akan ditunggang balikan. Waduh, saudara, waktu bangsa ini mendengar bahwa berita ini ke raja, mereka semua gemetar. Percaya atas berita yang dibawa oleh penginjil Yunus ini. Hasilnya apa, saudara? Bukannya Yunus dihukum, dipenggal kepalanya. Saudara, dari rakyat jelata sampai raja, mereka takut dan mengambil satu reaksi yang positif. Mereka berpuasa, berkabung, memohon ampun supaya Allah yang penuh dengan rahmat mengampuni mereka. Sampai binatang ternak pemeliharaan mereka pun nggak dikasih makan, nggak dikasih air, suruh puasa pisan semuanya. Saudara, Tuhan dari surga melihat ini dan berkata, wah luar biasa ini. Aku nggak jadi mendatangkan hukuman. Saudara, seharusnya Yunus sebagai seorang penginjil melihat ini adalah KKR besar, 120.000 orang bertobat. Wow, luar biasa. Dulu saya muda memimpin KKR 3.000, 5.000 orang. Wah, kalau semua angkat tangan, waduh rasanya itu goyang. Saya nggak bisa bayangkan 120.000. Kemarin teman saya, saudara hamba Tuhan lagi ada di Nigeria. Sudah pernah ke Nigeria? Negara penuh dengan kejahatan. Tapi tahu saudara, di sana ada KKR yang lagi besar. Dilawat Tuhan. Itu gereja isinya 1 juta orang. Besar gedungnya saudara, dulu 1 kilo kali 1 kilo. Makanya saudara jangan sombong itu ya. Sekarang udah gak cukup. Gedung gerejanya 3 kilo kali 3 kilo. Waduh. Jutaan orang datang, jalan ke gereja aja sambil doa loh, sambil doa. Saya lihat itu, wah luar biasa. Saudara, kalau Tuhan itu sudah mau menjamah, waduh, firman Tuhan berkata di mana ada kejahatan yang merajalela, di situ anugerah Tuhan akan dilimpahkan. Amin. Benar saudara, kegerakan sedang terjadi. Tetapi Yunus bukannya sudah melihat 120.000 orang jahat semua ini bertobat. Dia bersyukur, sembah, sujud kepada Tuhan. Enggak. Yunus marah sudah. Kenapa sudah? Karena dia punya konsep kasih yang berbeda. Coba kita lihat di dalam Yunus pasal 4 ayat 1. Yunus pasal 3-nya itu cerita yang tadi tuh, bangsa Ninewe. Akhirnya mau bertobat, berkabung, berpuasa, meminta belas kasihan dari Tuhan. Tetapi hasil KKR ini bukannya membuat Yunus bersyukur memuji Tuhan. Di ayat 1 Yunus 4 dikatakan, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu apa? Marahlah ia. Marah sama Tuhan. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dulu melarikan diri ke Tarsis. Nah, kira-kira Yunus ngomong, bener kan dugaanku? Tuhan itu maha kasih penyayang. Makanya aku tahu nih bakal kejadian begini, aku tahu. Engkau Allah yang maha pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Wah, Yunus marah, kenapa? Karena justru Tuhan tidak jadi menghukum bangsa Ninewe yang jahat ini. Maunya Yunus apa? Yunus begitu mengasihi bangsa Israel. Maunya Yunus, saudara, Tuhan membalas bangsa ini. Dihukum semua. Maunya begitu. Kok enak? Bangsa yang sudah menganiaya umatku, sudah memperkosa istri tetangga-tetanggaku, sahabat-sahabatku, anak-anak diculik. Kok sekarang dibebaskan? Marah. Konsep kasih yang berbeda. Bapak Ibu, sangat sulit dimengerti. Hanya di dalam kekristenanlah ada ayat berkata, ampunilah musuhmu. Ampuni, kasihi, bukan cuma mengampuni. Kasihi musuh, musuh kok dikasihi. Musuh itu kalau bisa dibales gitu ya. Ini kasihi musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yunus minta mati aja, cabut aja nyawaku, lebih baik aku mati daripada hidup. Melihat orang yang begitu jahat terhadap bangsaku, umatku, bahkan mungkin keluarganya.
Kok diampuni Tuhan, dibiarkan bebas, udah cabut aja nyawa. Lalu Tuhan tanya, Yunus, layak ya kamu marah ya? Wah, lagi berapi-api nih marahnya. Iya, aku layak marah. Yunus keluar meninggalkan kota itu sambil marah. Dia duduk di bawah sebuah pondok panas luar biasa. Saya tambah marah. Lalu atas penentuan Tuhan dikatakan Tuhan menumbuhkan sebuah pohon jarak. Lalu menudungi kepalanya Yunus jadi adem. Yunus agak terhibur, aduh dia bersyukur ya. Besok harinya dikatakan sudah atas penentuan Allah datanglah seekor ulat menggerek pohon jarak itu sampai layu mati. Waktu Yunus sudah sekalian mendapati pohon jarak yang tadinya membuat dia teduh ini mati, dia marah lagi. Lebih baik aku mati daripada hidup, kepanasan luar biasa. Tuhan tanya, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Selayaknya aku marah sampai mati. Waduh, ya. Orang kalau udah keras kayak gitu ya, biar aku marah, mati ya mati, kira-kira begitu. Lalu Tuhan jawab, engkau sayang kepada pohon jarak yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, tidak menumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, mati juga dalam satu malam. Bagaimana tidak aku sayang kepada Nineve, kota yang besar berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Yang tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Konsep kasih yang berbeda. Sering membuat kita meragukan kasih Tuhan. Tuhan, dia yang udah begitu jahat kok diampuni sih, dibebasin sih. Saya lu yang setengah mati. Inilah saudara konsep si anak sulung. Betul ya? Anak bungsu yang sudah menghabiskan uang bapaknya. Sudah berfoya-foya, tidur dengan perempuan-perempuan sampai habis semuanya. Sekarang udah habis bangkrut, datang lagi ke rumah papa. Papa bukannya marahi dia, malah dipestain. Nah ini, konsep kasihnya beda. Aku lu satu rumah gak pernah dipestain. Papanya bilang, nak kamu dari dulu lu tinggal sama aku, mau pesta tiap hari juga bisa. Gitu kan. Saudara, sering kali kita marah. Ketika ada orang yang jahat sudah diampuni dosanya. Ketika ada orang yang jahat, saudara, hidupnya dipulihkan, diberkati Tuhan. Inilah yang sering kali dipakai oleh iblis. Membuat hati kita tawar, panas, pahit. Ya. Lalu kemudian berkata, udahlah saya gak mau lagi lah ikut Tuhan yang kayak begitu. Kasihnya itu kok aneh banget gitu. Cara yang kedua, cara kerja iblis. Memutarbalikkan kebenaran. Ada kebenaran tapi diputarbalikkan. Coba kita lihat Kejadian pasal 3 lagi. Waktu Hawa, saudara, mendengar perkataan iblis. Tuhan bilang bahwa semua pohon dalam taman ini buahnya gak boleh ya kamu makan. Hawa menjawab, enggak boleh. Semua boleh. Cuma satu aja yang tidak boleh. Tuhan bilang kalau kita makan buah pohon pengetahuan baik dan buruk, saat kita makan kita pasti mati. Sudah lihat iblis jawab apa? Makanya jangan suka ngobrol sama setan. Panggil jai langkung. Nah itu. Saudara, keisengan itu. Ya. Saya nggak tahu masih ada nggak ya? Ramal meramal. Kartu tarot, goyang sendiri, hati-hati. Nanti disuruh pulang gak mau, dia menclok di pundaknya saudara, wabot. Kalau sudah kesurupan, waduh. Ya, saudara jangan main-main dengan iblis. Mengapa sampai kemudian Hawa jatuh? Karena dia meladeni iblis. Saudara-saudara sekalian, lalu jawab iblis, lihat sudah ya, ular itu berkata di ayat yang keempat. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah ini, memutarbalikkan kebenaran. Padahal Tuhan sudah bilang saat kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan buruk itu pasti mati. Iblis bilang apa? Enggak,
kamu nggak akan mati, nggak akan. Justru pada waktu kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan buruk, matamu akan terbuka dan nanti kamu akan jadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Allah itu jahat. Nggak boleh kamu makan ini supaya jangan kamu jadi seperti Allah. Nah ini ya, spirit of rebellion. Satu roh pemberontakan. Membuat orang melawan Allah. Membuat orang saudara ingin benar-benar memberontak. Saudara-saudara sekalian, kebenaran diputar balikan. Melihat orang fasik di dalam realita hidupnya enak. Lalu sudah iblis berkata, tuh lihat mana Tuhan baik. Tuhan gak baik. Buktinya lihat, kamu udah sungguh-sungguh ke gereja, kasih persepuluhan, berpuasa. Mana? Malah tokomu sepi toh. Lihat sebelahmu. Nggak pakai gereja, apalagi perpuluhan sumbang. Enggak. Tapi lihat, sehat, gemuk, makan terus. Kamu makan sedikit kolesterol naik. Wah, dia nggak ada kolesterol. Wah, lihat saudara. Seringkali kebenaran itu diputar balikan. Mazmur pasal 73 ayat 3. Ini yang membuat pemazmur cemburu kepada pembual-pembual, pembohong-pembohong, pendusta. Kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Orang fasik kok hidupnya mujur, untung terus ya. Kerjanya juga illegal, nggak bener, bohong melulu. Tapi duitnya kok banyak terus gitu. Saya loh kok susah begini. Kesakitan tidak ada pada mereka, sehat, gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Mereka tidak kena tulas seperti orang lain. Lalu pemazmur membandingkan dengan dirinya sendiri di ayat 13, sia-sia. Sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Bapak ibu saudara, seringkali kebenaran diputar balikan oleh iblis. Tidak jarang orang-orang yang melayani Tuhan kalau kepahitan. Sampai enggak jadi Kristen lagi, enggak tanggung-tanggung. Pindah keyakinan dan di agamanya yang baru dia menjelek-jelekan. Karena apa? Hasil dari kepahitan. Bapak ibu saudara, Allah tidak pernah salah. Amin. Yang salah adalah cara berpikir kita. Konsep kita yang tidak sama. Allah tidak berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Kenapa orang jahat tidak langsung diberantas sekarang sama Tuhan? Belum waktunya. Semua itu ada waktunya. Itu sebabnya Allah biarkan seperti gandum dan ilalang dibiarkan tumbuh bersama. Sebab kalau ilalang dicabut, gandum nanti ikut kecabut. Biar aja. Nanti ada saatnya. Gandum akan merunduk karena menghasilkan buah. Ilalang tetap tegak. Nah gampang. Tinggal dipangkas, dicabut. Lalu masukkan ke dalam api dibakar. Bapak ibu saudara sekalian. Memutar balikan kebenaran. Iblis seringkali membisiki kita dan berkata, Allah itu kasih. Nggak mungkin Allah yang adalah kasih itu akan menghukum manusia buang ke dalam neraka. Nggak ada neraka itu. Saya masih ingat dulu waktu papa saya belum percaya Yesus. Ya, dia bilang, nggak ada neraka itu, nggak ada. Setan nggak ada. Setan itu cuma buatan manusia untuk nakut-nakuti anak kecil gitu ya. Untuk nakuti orang gede supaya nggak ada, supaya hidupnya baik. Nah diciptakanlah setan, diciptakanlah itu neraka, nggak ada. Oh ya, apakah betul neraka itu tidak ada? Sudah percaya surga itu ada? Kalau surga itu ada, berarti neraka pun ada. Siapa yang katakan? Firman. Coba kita lihat sudah di dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 6 ya. Kita melihat jelas sekali. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Jadi kalau ada orang Kristen ditindas, dianiaya, pengusaha Kristen ditipu, ya kita sering dianggap orang bodoh loh saudara. Pengusaha Kristen ditipu, ya udah ngampuni, kok enak? Ya, kalau bisa
dibalas saja gitu ya. Tetapi ini sudah firman Tuhan berkata, memang adil bagi Allah untuk membalaskan pada suatu kali penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas. Dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama dengan malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Neraka itu saudara diciptakan sebetulnya untuk iblis. Jadi saya kadang aneh kalau ada cerita mengatakan bahwa di neraka itu kita akan disiksa sama iblis. Loh kok aneh? Neraka diciptakan oleh Allah untuk siapa sudah? Untuk iblis, itu tempatnya iblis. Ya. Iblis memberontak, langsung Tuhan bilang, aku akan buang kamu ke muka bumi. Sampai nanti saatnya aku akan buang kamu ke dalam lautan api. Itu sudah, itu udah vonisnya Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu sering kali saya menekankan. Bagaimana Tuhan begitu mengasihi manusia. Manusia pun jatuh sama memberontak. Tapi gak langsung dibuang seperti iblis. Kenapa saudara iblis punya cara kerja menggoda manusia. Rayu-rayu manusia. Udah gak usah ke gereja. Orang gereja ndak enak, ini ndak boleh. Nyeleweng ndak boleh, porno ndak boleh, mabok ndak boleh, judi ndak boleh, main perempuan ndak boleh, main laki ndak boleh, nipu ndak boleh, semua ndak boleh. Enak kan aku, nanti aku di neraka kumpulnya sama selebriti. Hebat banget itu. Saudara-saudara sekalian, seakan-akan neraka itu tempat pesta pora. Surga tuh nanti isinya cuma nyanyi, kur, bosen, boring. Oh ya? Coba kita lihat apa kata Alkitab. Apa yang ada di dalam neraka? Saudara-saudara, apakah betul iblis menyiksa orang di neraka? Kok enak? Ya? Iblis salah kok ikut menyiksa. Saudara, apa yang ada di dalam neraka? Yang pertama, ini firman Tuhan mengatakan. Di neraka yang ada adalah lautan api, dapur api, siksaan api yang kekal. Saya baca satu ayat aja supaya bisa catat semuanya. Wahyu 20 ayat 10, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam. Sampai kapan? Selama-lamanya. Jadi saudara sering baca buku-buku ya, waduh orang kalau sering bohong lidahnya ditarik gitu ya. Siapa yang nyiksa? Wah iblis bawa garpu tala yang berujung. Nggak ada. Itu pikiran manusia, itu alam bawah sadar. Tapi kalau saudara baca Alkitab, set you free. Yang ada di dalam neraka itu api yang menyala-nyala tidak pernah padam. Lalu yang kedua, Alkitab mencatat apa yang ada di dalam neraka. Matius 8 ayatnya yang ke-12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Inilah yang akan ada di neraka, kegelapan yang paling gelap. Boro-boro musik, nggak ada. Yang ada itu dikatakan ratapan, tangisan, kertak gigi, saking menderitanya, saking panasnya. Dan itu selama-lamanya, nggak bisa herlu, nggak bisa. Saudara sekali dilihat namamu tidak ada dalam buku kehidupan di surga. Saudara tidak bisa dengan cara apapun. Saudara membaca kisah tentang orang kaya yang minta, aduh suruhlah itu Lazarus. Celupkan ujung jarinya, taruh di bibirku, aku kepanasan. Cocok ini. Lalu kemudian jawab Abraham di surga bilang apa? Nggak bisa. Jarak antara surga dengan ini tempat penantian ini jauh, nggak bisa. Ya udah kalau gitu suruhlah orang ngomong sama saudara-saudaraku, masih ada 5 itu yang hidup. Suruh, nggak bisa.
kesaksian di dalam Alkitab sudah cukup. Kalau orang dengan Alkitab pemberitaan firman aja enggak bisa mau percaya. Tidak ada cara lain. Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang sudah semakin dekat. Kejahatan merajalela luar biasa. Itu sebabnya kita perlu diingatkan. Hidup kita ini sudah bukan hanya di atas muka bumi. Kemarin malam saya di WhatsApp sama jemaat koordinator sel yang anak keluarga muda. Bu, ayah dari salah satu anggota selnya meninggal dunia. Padahal baru aja dipasang ring. Loh, kok bisa ya? Ya mungkin dipasang ringnya harus 4, mungkin pasang 2 atau 3, kena 1. Kena heart attack. Langsung mati. Hari-hari ini kita sering dengar ya. Orang kalau kena serangan jantung biasanya nggak ada lagi kesempatan. Langsung di tempat. Yang lain lagi suka kena pembuluh batang otak. Nah ini biasanya nggak langsung mati nih. Ya. Kalau heart attack titik langsung dead gitu ya. Kalau pembuluh batang otak biasanya Pak koma, loh ya cocok ya. Sudah kalau nulis sesuatu koma artinya apa? Belum hari. Sudah kalau nungguin orang yang koma, waduh mati enggak, hidup pun enggak ya. Duit mesti keluar terus. Enggak dijaga ya apa? Dijaga ya apa? Komanya ada yang sehari, seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun. Waduh, ya kuat-kuatan aja. Koma. Yang sembuh ada? Ada asir kita saudara HFC kena pembuluh batang otak. Sembuh. Saya sampai bilang, Pak, Bapak nyawa kedua lu jangan main-main lu. Iya Bu Agnes iya. Waduh, ada. Ya. Tetapi saudara yang koma lebih banyak kan. Itu sebabnya sudah ketika orang sudah kayak begitu, harta, aduh udahlah tak tuker semua nih harta, tukeran. Kamu sehat toh, tak kasih semua hartanya, kamu gantian, koma, mau? Ada yang mau? Angkat tangan kalau ada. Enggak ada ya, makanya syukur. Kalau saudara sedang sehat, hidup itu kesempatan. Amin. Ketika seorang meninggal sudah ini yang terjadi kegelapan kalau tanpa Tuhan loh. Kegelapan yang paling gelap. Dan yang ketiga apa saudara? Apa yang ada di neraka? Kita lihatnya firman aja ya. Enggak lihat dari katanya oh si itu pernah. Enggak dah. Kita lihat Alkitab aja. Markus pasal 9 ayat 48. Di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Ayo, ulatnya enggak mati, kena api hidup terus makan terus. Makan siapa? Yaitu tubuhnya orang yang disiksa. Mereka akan keluar, Yesaya 66 ayat 24. Mereka akan keluar dan memandangi bangkai-bangkai orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati, apinya tidak akan padam, maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Saudara, dari hati saya yang paling tulus, saya gak ada maksud menakut-nakuti saudara cerita neraka, gak ada. Tapi kalau saudara takut, syukur. Supaya apa hasilnya? Supaya benar-benar sudah kita hidup itu jaga. Hidup hanya satu kali. Kita tahu taktik iblis sudah dengan kasih kekayaan, dengan kasih hawa nafsu kedagingan. Kita lupa sama Tuhan. Itu ujungnya adalah dia ingin masukkan kita ke dalam neraka. Iblis gak mau masuk neraka sendirian, kesepian. Dia mau geret yang lain-lain. Kalau bisa dia kasih kaya. Kalau bisa dia kasih semua hawa nafsu, kedagingan, keduniawian. Tak kasih dulu. Iblis bilang, asal kamu ikut aku. Itu taktik iblis. Sekarang kita lihat saudara cara kerja Allah. The war of black and white. Bagaimana Allah bekerja? Yang pertama, dia membuktikan kasihnya. Allah bukan pribadi yang suka sesumbar.
banyak bicara tanpa kata-kata. No action, talk only. Tidak. Allah membuktikan kasih-Nya. Roma pasal 6 ayat 23 firman Tuhan berkata, sebab upah dosa adalah maut. Sudah mau dosa itu nikmat loh. Benar ya? Coba kalau saudara beli buah mangga di pasar, sama nyolong buah mangga punya tetangga. Coba rasa, kok lebih enak sih nyolongan ya. Heran itu loh sudah tabiat manusia. Kalau yang curi-curi. Lihat badannya istri, bosen. Tapi curi-curi lihat tubuhnya orang lain, istri orang. Kok seneng ya? Nah ini. Heran, suka mencuri. Saudara-saudara sekalian, ini kata firman Tuhan. Upah dosa itu maut. Walaupun dosa itu manis. Saya gak bahagia Bu sama suami saya. Saya terpaksa demi saya bahagia. Aduh Bu, ibu bahagia sementara tapi dalam dosa. Ujungnya adalah ini, maut. Upah dosa bayarannya maut. Walaupun DP-nya itu seneng saudara. Itu dosa itu down payment-nya Pak, seneng, happy, awet muda. Ini aku gak stres. Tidurnya sama suami orang, istri orang, makan uang orang. Aku udah gak stres. Ya. Saudara, tetapi ujungnya apa? Nanti bayaran akhirnya maut. Tetapi dikatakan apa yang Tuhan sediakan. Roma 6 ayat 23. Karunia Allah adalah hidup yang kekal. Hanya di dalam satu nama Kristus Yesus Tuhan kita. Allah kasih karunia. Karunia itu artinya apa? Something we get we do not deserve. Kita terima bukan karena kita layak. Karena kita nih baik loh. Enggak ada kebaikan. Saya dipilih Tuhan bukan karena saya itu baik. Bukan. Anugerah. Kasih karunia Allah itulah hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dosa masuk karena satu orang, Hawa. Geret suaminya. Seisi manusia setelah itu kena virus dosa. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak, nggak ada. Tetapi dengan cara berpikir yang sama, Tuhan memberikan saudara satu kebenaran. Satu orang benar menebus hidup orang berdosa. Semua bisa jadi benar. Coba kita lihat Roma pasal 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran. Satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Inilah cara kerja Allah. Dosa masuk karena satu orang membuat semua orang berdosa, upahnya maut, neraka. Tetapi karena satu orang mau hidup benar, mencurahkan darahnya supaya ada pengampunan dosa. Yesus menebus kita. Saudara, bukan pakai barang yang fana, emas dan perak, enggak ada yang bisa menebus. Dia tebus pakai darahnya. Itu setiap kali 1 bulan 1 kali. Saudara sekalian, kita perjamuan kudus, enggak boleh lupa ini. Ingat akan pengorbanan pencurahan darahnya. Hanya itu saudara yang bisa menyelamatkan kita. Ini cara kerja Allah, membuktikan kasih-Nya. Lewat apa? Lewat pengorbanan dirinya sendiri. Karena nggak bisa pakai cara yang lain. Perbuatan baik, amal, ibadah, nggak bisa. Lalu saudara, cara kerja Allah yang terakhir. Dia akan berikan pilihan itu kepada kita. Saudara dan saya sama seperti Adam dan Hawa diciptakan dengan kehendak bebas. Cuma bedanya Adam dan Hawa tidak ada virus benih dosa dalamnya, nggak ada. Tapi setelah Adam dan Hawa, kita semua lahir udah ada virus dosa. Itu sama seperti suami
Ya, sebelum menikah kena diabetes. Istri sebelum menikah diabetes. Kalau menikah punya anak gimana? Pasti diabetes, betul? Betul nggak Pak? Betul. Ya. Diabetes plus diabetes dalam nama Yesus, ojo diabetes, nggak bisa. Sama sudah, setiap laki-laki dan perempuan lahir sudah dalam keadaan berdosa. Punya anak, saudara nggak usah ajarin berdosa, berdosa sendiri kok, tenang aja. Yang jelek-jelek itu nggak usah diajarin, mahir sendiri. Betul nggak? Saudara ajarin yang benar, kok nggak benar-benar ya? Itu namanya saudara nature. Tabiat alam kita adalah dosa. Itu sebabnya saudara tidak ada cara lain alam membuktikan kasihnya. Curahkan darahnya. Sekarang pilihan itu diberikan kepada kita. Pilihan itu jelas. 1 atau 2, nggak ada 3. Bu, saya mau tengah-tengah aja. Nggak percaya Tuhan, nggak percaya hantu, aku mau, nggak ono. Bu, aku surga nggak mau. Isinya nyanyi tok toh Bu, nggak mau. Neraka api nggak mau, aku mau jalanku dewek. Bisa tah saudara? Saudara lu manusia coba lihat dari pesawat, aduh kayak semut. Ya, gak bisa, cuma ada 2 tempat. Kalau di surga saudara nggak betah, tanya malaikat, ada tempat lain? Ada. Go to hell. Kalau saudara sudah ada di hell, nggak bisa move to the heaven, nggak bisa. Itu sebabnya pilihan itu sekarang. Coba kita membaca 1 Yohanes 5 ayat 11. Inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Gampang sekali, nggak ada matematika yang susah. Punya anak Yesus Kristus, kamu memiliki hidup kekal. Enggak punya, enggak mau percaya, tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Pilihan itu ada pada saudara. Saudara kita kalau sudah mati kita nggak bisa bawa-bawa nama orang. Oh suamiku lu asyir, aku memang gak sungguh-sungguh. Tapi orang tuaku lu melayani Tuhan, dia pendoa. Mamaku pendoa, doa puasa. Sorry, mamamu pendoa, papamu melayani. Tapi kamu bagaimana? Ya aku memang hura-hura sih, terus mati kena serangan jantung. Aku belum sempat percaya, tapi masa gak bisa sih? Gak bisa. Benar sudah, pilihan itu selama kita masih hidup. Dan Tuhan memberikan janji pada saat kita masih hidup. Bukan hidup menderita terus, bukan. Dia memberikan janji untuk kita juga hidup berbahagia. Amin. Amin. Jadi salah sekali kalau saudara bilang orang Kristen itu hidupnya menderita terus. Mungkin sekali saudara banyak tidak taatnya, makanya penderitaannya enggak mari-mari. Tapi firman Tuhan berkata dalam Yakobus 1 ayat 25. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Firman itu memerdekakan, set you free. Saudara jangan bilang begini, ya aku isengnya ini, susah memaafkan. Jangankan hamba Tuhan, Tuhan pun sendiri tidak bisa mengubah saya. Waduh, ya sudah kalau Tuhan gak bisa mengubah saudara, apa yang bisa mengubah saudara nanti? Penderitaan. Firman Tuhan berkata jika kita menerima hukum yang sempurna yaitu firman Tuhan. Dan hukum itu kita terima dengan lembut. Memerdekakan kita. Kita bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Tapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia. Amin. Berbahagia, Tuhan menjanjikan bahagia. Saudara setia sama pasangan hidup, bahagia.
Saudara makan hasil pekerjaan yang legal, walaupun gak sampai lebih-lebih, aduh ada kebahagiaan. Hati nuraninya gak menuduh. Itu sudah bahagianya itu beda. Itu sebabnya pilihan kita yang ketiga, mari kita mengejar fokus yang benar. Apa sih saudara? Matius 6 ayat 33 berkata, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kata cari berarti kita harus usaha. Makanya saudara kalau ke gereja itu harus diupayakan. Bu kemarin baru malam ngantuk gitu. Oh gereja harus itu sudah kalau sudah harus digaris bawahi. Wah, cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Saudara orang tua punya anak nggak mau ke gereja, ya wis lah nak ya tidur aja ya. Jangan. Sudah jangan jadi orang tua seperti Imam Eli. Imam Eli itu tinggalnya di gereja, di rumah Tuhan. 2 anak tinggal di gereja, di rumah Tuhan. Tapi anaknya korupsi, ambil miliknya Tuhan. Anaknya berzina dengan pelayan-pelayan di rumah Tuhan. Papanya cuma ngelus dada, enggak memarahi. Itu kata firman. Bagaimana akhir hidup keluarga ini? Dihukum semuanya. Itu sebabnya orang tua kalau punya anak gak mau ke gereja, saudara harus marahi anak itu. Gak boleh diem aja. Kenapa? Saudara marah untuk kebaikan. Amin. Kerajaan Allah itu harus dicari, diusahakan. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa sih kerajaan Allah? Roma 14 ayat 17 firman Tuhan berkata, kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum. Kita memang perlu makan minum tapi itu bukan segalanya. Kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi kerajaan Allah itu soal kebenaran, sukacita dan damai sejahtera. Ini sudah yang harus dikejar. Jika kita mencari lebih dulu kerajaan Allah dan kebenaran, semuanya. Kesehatan, panjang umur, bahagia ditambahkan kepadamu. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu kita melihat cara kerja Tuhan yang kedua. Supaya kita memilih yang baik. Setiap hari adalah pilihan. Lihatlah aku memperhadapkan kepadamu hari ini. Setiap hari yang kita hidupi mau berkat atau kutuk. Itu udah gak bergantung Tuhan lagi. Tuhan sudah mati di atas kayu salib, sudah bangkit. Dia sudah berikan hidupnya, curahkan darahnya. Kita udah selamat, pasti masuk surga. Sekarang tinggal pilihan kita di dunia ini. Mau mendengar perintah Tuhan dan melakukannya atau tidak. Itu aja, berkat atau kutuk. Ketika kita tahu pilihan-pilihan yang Tuhan sudah berikan itu ada di dalam firman Tuhan. Membuat kita bahagia, damai, sukacita di atas muka bumi. Dan terima hidup yang kekal. Biarlah kita memilih yang baik dan benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.